Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, bersua kembali di Forum Indonesia Bergerak. Hari ini saya akan mengusung tema atau judul jamaah. Karena tidak ada manusia yang tidak berkelompok dengan berbagai kepentingannya. Tidak ada manusia yang tidak berorganisasi, paguyuban, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dibentuk. Itu menandakan bahwa manusia makhluk sosial yang suka berkelompok, suka berorganisasi. Dan bagaimana Islam memandang pengelompokan ini. Ada terminologi dalam Islam apa yang disebut dengan jamaah. Seperti apa sih jamaah ini? Ini akan saya sampaikan. Berusaha memberikan mana yang berbeda ataupun memotret realitas umat Islam dalam term jamaah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi ini ayat mengancam bagi umat Islam yang tidak ada upaya untuk bersatu bersama dalam satu komunitas besar, umat atau jamaah. Kita coba memahami makna ini lebih jauh lagi. Forum Indonesia Bergerak yang berbahagia. Tidak ada manusia di dunia ini yang memiliki kebebasan murni. Semua manusia disadari ataupun tidak, ia terikat pada sesuatu yang membuatnya taat dan patuh padanya. Keluar dari satu ikatan atau kelompok, maka ia akan masuk pada ikatan dan kelompok yang lain. Kebebasan sendiri adalah sebuah ikatan yang tidak mau terikat pada yang lain. Jadi, tidak mau terikat pada yang lain, itulah kebebasan. Dan kebebasan sendiri, disadari atau tidak, itu adalah ikatan. Secara naluri, manusia akan mencari sesuatu atau seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan. Dari sini lahir kelompok yang mengatasnamakan suku, hobi, kepentingan sosial lainnya, dan agama tentunya. Inilah ikatan-ikatan atau tali sosial atau kelompok yang menyatukan manusia. Melalui ikatan-ikatan sosial itulah manusia memiliki sentimen kuat atau fanatisme yang darinya seringkali melahirkan intrik, polemik, dan konflik. Jika manusia itu diciptakan dari bahan yang sama dan dari sumber yang satu, maka apakah manusia bisa terikat pada satu tali yang dengan tali itu manusia bisa bersatu dan bersama dan bersaudara? Manusia harus mencari tali yang satu dan dengan tali itu bisa terikat secara bersama-sama. Ini yang harus kita agak reflektif ini, karena kita manusia itu diciptakan dari sumber yang satu, dari yang sama itu. Ya, bahannya tanah dan air yang menghinakan, sumbernya dari Allah. Sebetulnya kan ada potensi manusia itu bisa bersatu dan bersama. Jika manusia atau umat Islam khususnya sedang atau dalam keadaan bercerai-berai, maka dapat dipastikan tali yang mengikat dirinya bukan tali dari Allah. Tali ikatan yang berupa kepentingan kelompok dengan mengatasnamakan agama atau kepentingan lainnya yang bukan kepentingan Allah. Tali-tali yang mengikat setiap kelompok umat Islam itulah yang harus diperiksa secara ketat dan selektif untuk memastikan apakah tali itu tali Allah. Karena hanya dengan tali Allah umat Islam bisa bersatu dan bersama. Ini nggak mungkin kalau tali Allah yang mengikat tercerai-berai, berarti ada tali-tali yang selain tali Allah. Berjuang mencari tali Allah untuk kemudian memintanya secara kuat dan panjang adalah perjuangan intelektual dan spiritual. Secara intelektual kita perlu memastikan bahwa tali-tali yang kini mengikat itu bukan tali Allah, karena dengan tali itu umat Islam tercerai-berai. Untuk kemudian mencari tali itu dengan menyingkap sejarah untuk menangkap dan menarik tali itu untuk dibersihkan dan dikuatkan kembali. Kemudian secara spiritual, umat Islam harus memiliki ketawaduan dan ridho. Dengan ridho dan ikhlas menerima tali itu untuk mengikatnya dalam kesatuan dan kebersamaan. Melalui tali itu, umat Islam akan mengetahui tujuan bersama yang harus ditempuhnya. Dengan tali itu, umat Islam akan mengetahui jalan yang harus dilaluinya. Dan dengan tali itu pula, umat Islam mengetahui arah yang harus ditujunya.
Ketika umat Islam sudah memiliki kesatuan tujuan, jalan, dan arahnya, maka ini yang akan menjadi kekuatan yang tak terhingga dan bahkan tidak ada yang bisa menandinginya. Sebuah kekuatan yang akan mengancam keadaan yang timpang, yang ini dan ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Allah. Ketakutan yang membuat mereka, musuh-musuh Islam tersebut, membuat berbagai cara agar umat Islam tetap dengan kepentingan-kepentingan kelompoknya, dengan membantu menguatkan ikatan-ikatan kelompoknya agar umat Islam terus berseteru sesama umat Islam dan bercerai-berai. Orang cerdas secara intelektual dan spiritual, karena berpegang teguh pada ikatan atau tali Allah, mustahil bisa diadu domba, karena hanya domba yang bisa diadu-adu. Kembali kepada tali agama Allah, pastikan tali itu kuat dan panjang, kemudian berjuang menjaring umat Islam melalui ikatan atau tali itu untuk menyatukan umat Islam dalam kebersamaan, membangun kekuatan, dan dengan kekuatan itu bisa menggetarkan musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah tidak akan pernah gentar dan takut pada umat Islam selagi umat Islam masih terpecah belah melalui beberapa kelompok atau tercerai-berai. Tugas kita kini, temukan tali atau ikatan Allah itu. Dengan tali itu kita terikat dalam satu kesatuan, kemudian memperkuat dan memperpanjang tali itu agar umat Islam kembali bisa bersatu, untuk kemudian umat Islam bisa kembali menguasai dunia. Oke, itu saja yang dapat sampaikan memaknai kata jamaah dan jadikan alat untuk memotret realitas umat Islam kini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.